Sahabat Kompas.com, bunyi sirine menggema di seluruh Israel. Orang-orang pun berhenti di tempat mereka berjalan dan para pengemudi menghentikan mobil mereka untuk keluar dari kendaraan, kemudian menundukkan kepala untuk mengenang para korban genosida Nazi Jerman yang disebut dengan peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust atau Shoah adalah peristiwa pembunuhan massal orang-orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II oleh Nazi Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Sekitar tahun 1941 sampai 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh wilayah Eropa yang didudukinya. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara pogrom atau serangan dengan kekerasan, penembakan, dan pembunuhan massal di kem-kem menggunakan gas beracun. Lalu, bagaimana sejarah panjang Holocaust ini? Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk pindah agama atau tidak diizinkan melakukan profesi tertentu. Antara abad ke-17 hingga abad ke-19, sejumlah penguasa di Eropa mulai memberlakukan undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Namun, paham antisemitisme telah mengakar pada masyarakatnya dan sulit untuk dihilangkan. Bibit kebencian terhadap orang Yahudi pun muncul di dalam pikiran Adolf Hitler sejak remaja. Bagi Hitler yang terobsesi dengan superioritas bangsa Jerman, orang Yahudi adalah ras rendahan yang menjadi ancaman bagi kemurnian bangsanya. Ia juga menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan Jerman pada Perang Dunia I dan atas segala sesuatu yang salah dengan dunia. Hal inilah yang membuka jalan bagi pembunuhan massal orang-orang Yahudi. Setelah penunjukan Adolf Hitler sebagai kanselir pada tahun 1933, setelah itu partai Nazi menjadi satu-satunya yang berkuasa di Jerman. Kemudian, Nazi Jerman melakukan Holocaust secara bertahap, dimulai dengan pembangunan kem-kem pemusnahan yang dilengkapi dengan kamar gas beracun, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen medis. Pada tahap pengujian, para dokter Nazi menggunakan manusia sebagai subjek. Dari berbagai eksperimen, di mana metode ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah. Pada awalnya, pemusnahan dilakukan kepada lawan politik Hitler, yakni golongan komunis dan sosial demokratis. Selanjutnya, pada 1933, orang Yahudi di Jerman berjumlah sekitar 525.000 jiwa, atau 1% dari total jumlah penduduknya. Selama 6 tahun berikutnya, Nazi mulai mengisolasi orang-orang Yahudi. Hingga tahun 1939, ribuan kem pemusnah telah didirikan dan ratusan ribu orang Yahudi berusaha untuk meninggalkan Jerman. Ketika Jerman menduduki Polandia, puluhan ribu warga Yahudi dipaksa untuk tinggal di ghetto, yaitu tempat tinggal khusus bagi orang Yahudi yang cenderung kumuh serta dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri. Tahun 1941, wilayah Eropa yang diduduki Nazi Jerman semakin luas. Korban pun mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi akan ditandai dengan bintang kuning dan menjadi sasaran terbuka. Selanjutnya, orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kem-kem pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun di kem dilakukan pertama kali pada Maret 1942. Berita terkait pemusnahan massal ini terdengar oleh sekutu, namun saat itu sekutu dinilai terlalu fokus untuk memenangkan perang dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Sehingga orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Seperti di kem Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida oleh Nazi.
Holocaust dapat dihentikan pada 1945 ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia II dan Hitler melakukan bunuh diri, di mana kejahatan kemanusiaan ini menimbulkan dampak yang sangat hebat terutama pada orang-orang Yahudi. Antara tahun 1941 hingga 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa, dengan lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Selain warga Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, dan orientasi seksual. Sehingga total korban Holocaust diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Pada akhir 1940-an, Eropa kebanjiran pengungsi dan tawanan perang. Hal itu memaksa sekutu untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang kemudian mengarah pada pembentukan Israel pada tahun 1948.